Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, eh, kita bertemu lagi pada mata kuliah biologi yang penuh eh, semangat dan bahagia hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu, di sini kita mendapatkan keberkahannya dalam menuntut ilmu pada pembelajaran kali ini. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya alhamdulillah baik semua ya. Ya, baik, semoga kita selalu dilimpahkan dengan kesehatan dan terhindar dari segala penyakit dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin ya robbal alamin, amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa ya? Ada yang tahu? Tolong angkat tangan. Ya, betul sekali ya. Kita akan membahas sistem pencernaan. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa sih yang kalian ketahui mengenai zat makanan? Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan. Ananda Vina. Iya, betul sekali ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan kembali, yaitu bagaimana proses pencernaan di dalam tubuh yang kalian ketahui. Yang bisa menjawab boleh acungkan tangan ya, dan sebutkan namanya. Ya, betul sekali ya. Betul yang telah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Baik, Ibu akan mengulas terlebih dahulu apa itu sistem pencernaan ya. Pencernaan makanan adalah perubahan makanan dari ukuran yang terbesar menjadi ukuran yang terkecil. Baik, di sini Ibu akan memberikan sebuah gambar yang perlu kalian simak. Nah, menurut gambar kalian, apa sih yang kalian ketahui mengenai zat makanan yang ada pada gambar ini? Dan kemudian ada apa saja sih zat makanan pada gambar ini? Boleh ya kalian menjelaskan yang kalian ketahui secara pola pikir kalian, gitu kan ya? Ya, silakan. Ya, betul ya. Jawaban-jawaban kalian semua itu benar semua. Betul sekali ya. Ini merupakan contoh bahan makanan yang kalian ketahui di lingkungan sekitar kita. Baik, selanjutnya Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Di sini adalah sebuah zat makanan. Nah, menurut kalian zat makanan ini termasuk pengelompokan zat makanan apa? Ya, benar ya. Ini adalah zat pengelompokan makanan yang terdiri dari beberapa karbohidrat. Di sini ada singkong, nasi, dan lain-lainnya. Yang dimana fungsi dari karbohidrat ini itu salah satunya itu untuk menambahkan energi pada tubuh kita, yaitu untuk melakukan beberapa aktivitas yang telah kita jalani. Salah satunya seperti kita sedang belajar pada pertemuan kali ini ya. Nah, gambar selanjutnya ini merupakan gambar sistem organ pencernaan di mana yang terdiri dari mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, dan anus, yang mana masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Sistem pencernaan manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem pencernaan secara mekanik dan sistem pencernaan secara kimiawi. Di mana sistem pencernaan mekanik ini tidak melibatkan enzim, sedangkan kimiawi sendiri itu melibatkan enzim.
Sistem pencernaan ini berfungsi untuk mencerna makanan, yang dimana terdapat makanan yang tidak harus dicerna, yaitu contohnya seperti vitamin dan air mineral seperti contohnya air putih. Kemudian untuk makanan yang tidak dicernanya itu yaitu contohnya ada karbohidrat yang terdiri dari zat karbohidrat, lemak, serta protein. Nah, selanjutnya itu ada organ-organ pencernaan yang dimana itu terdiri dari mulut, dimana mulut juga terdapat lidah dan gigi. Kemudian ada kerongkongan, kemudian ada lambung dan usus halus, dan juga serta usus besar. Nah, halus ini terdiri atas usus 12 jari, kemudian usus kosong dan usus penyerapan. Kemudian untuk usus besarnya sendiri itu terdiri atas usus halus, kemudian umbai cacing, kemudian kemudian rektum, dan terakhir yaitu adalah anus. Ibu akan menjelaskan sedikit yaitu mengenai zat pada makanan. Di sini zat pada makanan ini terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa. Nah, masing-masing dari karbohidrat ini masing-masing dari zat makanan ini yaitu Ibu akan menjelaskan satu persatu. Zat makanan yang pertama yaitu ada zat makanan karbohidrat, di mana karbohidrat ini contohnya itu ada nasi, di mana nasi ini juga merupakan salah satu makanan pokok utama yang mengandung banyak karbohidrat. Di mana bisa dikatakan di Indonesia ini tanpa nasi gitu kan kita tidak akan kenyang, seperti itu. Karbohidrat ini terdiri dari 3, yaitu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Di mana monosakarida ini karbohidrat yang mengandung bahan makanan yang terdiri dari buah-buahan, seperti contohnya umbi-umbian, kemudian kentang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk disakarida sendiri, ini adalah yang mengandung makanan dari zat hewan, contohnya itu seperti air susu. Kemudian ada polisakarida, di mana polisakarida ini yang mengandung karbohidratnya di antara monosakarida dan disakarida. Jadi zat makanan karbohidrat yang sangat-sangat kompleks. Untuk zat makanan yang kedua yaitu ada protein, di mana protein ini mengandung unsur karbon, hidrogen, kemudian oksigen, serta nitrogen. Yang dimana protein ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama sebagai sumber energi, kemudian yang kedua adalah sebagai zat pembangun dalam tubuh, kemudian berperan dalam sintesis zat-zat penting dalam tubuh, yaitu contohnya seperti hormon dan enzim. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan untuk pemeliharaan jaringan pada tubuh. Protein secara hewani itu contohnya seperti ikan, susu, atau daging, telur. Dan untuk protein secara nabatinya itu seperti sayur-sayuran, seperti kacang-kacangan juga. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada zat makanan lemak, di mana lemak ini sering disebut dengan lipid atau tersusun atas CH, karbon, hidrogen, dan oksigen di dalam satu molekul lemak yang terdapat satu molekul glycerol dan 3 molekul asam lemak. Lemak ini dibagi menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Dan zat makanan selanjutnya yaitu ada vitamin, di mana vitamin ini adalah zat organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, di mana meskipun diperlukan dalam jumlah sedikit juga vitamin ini memiliki peran penting, yaitu salah satunya seperti untuk kesehatan mata dan juga tulang. Yang terakhir ada mineral. Mineral kalian tahu kan, seperti contohnya itu ada air putih, dimana jumlahnya ini emang relatif sedikit, tapi sumber mineral ini dapat
berasal dari tumbuhan ataupun hewan, di mana fungsinya itu yaitu untuk bahan pembentukan berbagai jaringan tubuh, misalnya tulang, gigi, rambut, kulit, kuku, dan sel darah merah, serta keseimbangan cairan dalam tubuh dan proses pengumpulan darah dan membantu proses metabolisme dalam tubuh kita. Seperti kalau misalkan keseharian kita itu contohnya itu kita membuang air kencing gitu kan ya. Salah satunya kita memperbanyak air mineral. Nah, sistem pencernaan ini juga dapat mengalami gangguan, yaitu contohnya seperti diare, appendicitis, kemudian appendician usus halus, kemudian kemudian selanjutnya setelah ibu menjelaskan beberapa dari zat-zat makanan tersebut, ibu akan membagi beberapa dari kalian menjadi 4 kelompok, di mana kalian melakukan uji pada makanan yang dikonsumsi oleh manusia, yaitu melalui uji amilum, uji lemak, uji glukosa, dan uji protein. Nah, kalian bisa membedakan mana yang mengandung protein, mana yang mengandung lemak, dan mana yang mengandung glukosa, serta mana yang mengandung karbohidrat. Sudah dibagi kelompoknya, dipersilakan untuk menduduki masing-masing kelompoknya masing-masing ya. Kemudian kalian mengamati secara saksama kegiatan praktikum ini. Kemudian setelah itu kalian menyajikan laporan hasil uji makanan tersebut yang terkandung dalam berbagai jenis makanan dan bahan ini, dan disajikan dalam bentuk laporan praktikum serta PPT untuk dipresentasikan yaitu pada minggu depan. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian praktikumkan, akan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya ya. Perwakilan dari kelompok saja, maksimal 2 orang. Baik, terima kasih yang telah menyimpulkan benar apa yang teman-teman kalian yang telah sampaikan pada kesimpulannya. Itu zat makanan ini terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, air mineral, dan vitamin, dan masing-masing fungsinya telah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Kemudian sistem pencernaan ini juga terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, dan terakhir adalah anus. Dan fungsi pencernaan ini adalah menerima dan mencerna makanan. Nah, dan yang terakhir, untuk menghindari penyakit, gangguan, dan semacamnya yang membahayakan, kita bisa menjaga melalui pola makan kita dan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, serta menjaga kesehatan mulut dan juga kesehatan gigi dan lain sebagainya. Utamakan untuk menjaga diri. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ibu pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.